Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru Karo PCC. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Agustus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai ayat 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita, syarat untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika kita masuk dalam sebuah organisasi atau instansi tertentu, kita harus memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya, menjadi pegawai swasta atau negeri, orang harus lulus seleksi dengan sejumlah persyaratan, baik itu seleksi berkas, tes kemampuan, dan juga kepribadian. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka tidak dipanggil lagi atau gagal. Pertanyaannya, mengapa harus ada syarat atau tuntutan yang demikian? Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas, yang mampu pada bidang yang diharapkan. Demikian kiranya menjadi pengikut Yesus, menurut bacaan yang kita dengar tadi, memiliki beberapa persyaratan. Bila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka tidak pantas dan tidak layak menjadi murid dan pengikut Yesus. Syarat yang ditetapkan oleh Yesus jika ingin menjadi murid dan pengikutnya adalah: pertama, menyangkal diri; kedua, memikul salib; dan yang ketiga, mengikuti Dia. Sebelum Yesus menegaskan syarat-syarat tersebut, dalam bacaan sebelumnya, Dia telah memberitahukan kepada para muridnya bahwa Ia harus menanggung banyak penderitaan. Dengan ini Yesus mau menegaskan bahwa mengikuti Dia tidak berarti aman-aman saja, tapi juga akan mengalami banyak penderitaan seperti Dia. Manusia tertarik untuk mengikuti aspirasi hidup menjadi orang kaya, hidup mewah, nikmat, nyaman, berkuasa, dan seterusnya. Namun jalan itu tidak memberikan hidup sejati yang akan bertahan. Sebaliknya, mengikuti Yesus membawa serta tugas pelayanan, pengorbanan, penderitaan, dan salib yang akan membuahkan hidup yang tak pernah hilang. Dengan menyangkal diri, berarti kita menyangkal keinginan-keinginan daging kita, seperti rasa ego, ambisi, kehendak sendiri, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berani berkata tidak kepada diri sendiri dan ya kepada Allah. Berani melupakan diri sendiri dan menjadikan Allah yang paling utama dalam hidup kita. Dan tentu ini pastilah tidak mudah. Contoh simpelnya, dalam hal berdoa atau membaca kitab suci, kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita komit untuk setiap jam-jam tertentu mendengarkan renungan harian yang dapat kita jadikan inspirasi, pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Setiakah kita melakukannya?
Memikul salib berarti kita siap berkorban. Korban waktu, korban tenaga, sabar, dan rela menanggung penderitaan dalam hidup. Tidak mudah mengeluh atau juga bersungut-sungut, tapi bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup demi mengikuti Yesus. Siap juga diperlakukan tidak adil, siap juga dibenci atau dikucilkan karena status kita sebagai pengikut Kristus. Tidak menggunakan jalan pintas dengan cara memperoleh kebahagiaan tanpa usaha, mau kaya dengan cara mencuri atau korupsi dan menipu, mau berhasil dengan cara yang tidak benar. Saudara-saudari, mengikut Yesus artinya taat melakukan firman-Nya, taat melaksanakan kehendak-Nya. Saat kita taat melakukan sabda Tuhan, kita sedang melangkah menuju standar seperti yang diinginkan oleh Yesus. Semoga dengan memenuhi syarat-syarat tadi, kita dapat menjadi murid dan pengikut Yesus yang berkualitas, yang hidup seturut kehendak-Nya, yang senantiasa berjalan bersama Dia, sehingga kelak kita juga akan memperoleh kehidupan abadi, kebahagiaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.